Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 15 yang mengatakan, "Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, sudahkah kita bersyukur pagi ini? Satu pertanyaan ini pastinya memberikan jawaban yang tidak mudah. Ketika keadaan, kondisi, dan situasi di sekeliling kita baik-baik saja, sangat gampang bagi kita untuk mengucap syukur. Tetapi ketika sebaliknya, apakah masih ada ucapan syukur kepada Tuhan melalui bibir kita masing-masing? Dalam ayat perenungan kita, kata korban syukur disandingkan dengan kalimat senantiasa. Kata senantiasa berarti terus-menerus tanpa henti. Dengan kata lain, ucapan syukur yang kita persembahkan kepada Allah haruslah dilakukan terus-menerus tanpa henti. Bersyukur bukan hanya ketika doa kita dijawab sesuai dengan keinginan kita, melainkan juga ketika Tuhan sedang mengajarkan kita untuk tetap percaya di tengah proses yang panjang. Banyak orang mampu tersenyum ketika semuanya berjalan lancar, tetapi tidak banyak yang mampu tetap memuliakan Tuhan ketika hidup terasa berat dan penuh tekanan. Padahal justru pada saat-saat seperti inilah, ucapan syukur menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Bersyukur di tengah kelimpahan mungkin mudah, tetapi bersyukur di tengah air mata membutuhkan iman dan penyerahan penuh kepada Tuhan. Ada sebuah kisah seorang wanita yang berusia 92 tahun. Meskipun usianya sudah tua, namun ia selalu berpakaian rapi. Rambutnya selalu tersisir rapi dan dia berdandan dengan sangat cantik. Setiap pagi ia menyambut hari yang baru dengan penuh semangat. Setelah suaminya meninggal pada usia 70 tahun, wanita ini merasakan perlunya pindah ke panti Wereda supaya mendapatkan perawatan yang layak. Pada hari kepindahannya itu, seorang tetangga yang baik hati mengantarkannya ke panti Wereda dan menuntunnya menuju ruang tunggu. Karena kamarnya belum disiapkan, maka ia menunggu di ruang tunggu dengan sabar selama beberapa jam. Ketika akhirnya seorang petugas datang menjemputnya, ia tersenyum manis sembari mengarahkan alat bantu jalannya menuju lift. Petugas ini menggambarkan keadaan kamarnya kepadanya.
termasuk gorden-gorden baru yang dipasang di jendela kamarnya. Kemudian kata wanita ini, "Saya menyukainya." "Tapi Bu Jones, Anda kan belum melihat kamar Anda," sahut petugas ini. "Hal itu tidak ada pengaruhnya bagi saya," kata perempuan ini kembali. "Selama hidup saya belajar bahwa kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita sukai. Itu sebabnya saya selalu menyukai apapun yang saya dapatkan." Tidak heran wanita tua ini terus-menerus memiliki sukacita dalam hidupnya, karena ia senantiasa memenuhi kehidupannya dengan ucapan syukur. Syukur dari ucapan syukur itu membuatnya tetap sehat, panjang umur, dan menikmati kebahagiaan batin. Kapan terakhir kali kita bersyukur kepada Tuhan? Mungkin kita tidak menyadari bahwa sudah cukup lama kita tidak mengucapkan syukur lagi kepada Tuhan. Atau kita merasa bahwa segala apa yang kita perbuat adalah hasil dari usaha dan kerja keras kita sendiri. Jadi untuk apa kita bersyukur kepada Tuhan? Mungkin sebagian dari kita berkata bahwa sudah sekian lama juga berdoa dan berharap kepada Tuhan, tetapi tidak juga menerima jawaban atas segala masalah. Jadi untuk apa lagi kita berharap dan bersyukur kepada Tuhan? Tentunya banyak hal yang bisa membuat kita tidak lagi bersyukur kepada Tuhan. Baik melalui keadaan, masalah, pekerjaan, keluarga, dan banyak lagi yang bisa membuat kita justru malah bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Bahkan sebagian orang menyalahkan Tuhan atas apa yang mereka alami dalam kehidupannya. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak adil bagi mereka. Tetapi jika kita mau merenung sejenak, kita akan menyadari bahwa masih banyak yang bisa kita syukuri dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita belum mendapatkan apapun yang menjadi keinginan kita. Tetapi ketika kita mencoba melihat ke bawah, masih banyak orang lain yang lebih menderita dari apa yang kita alami saat ini. Kalau kita masih mempunyai keluarga, kita masih beruntung dibanding sebagian orang yang sudah tidak mempunyai keluarga lagi. Atau bagi yang masih memiliki pekerjaan ataupun bisnis, masih jauh lebih beruntung dibanding dengan mereka yang mungkin terkena PHK atau belum mendapat pekerjaan. Jika kita masih memiliki anggota tubuh yang lengkap dan sehat, kita seharusnya merasa lebih beruntung dibanding dengan yang mengalami cacat tubuh atau sedang menderita suatu penyakit. Namun pada kenyataannya malah ada sebagian orang cacat maupun yang sedang sakit bisa jauh lebih bersyukur dan mengukir prestasi yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, apapun keadaan kita pada hari ini, jangan lupa pilihlah untuk tetap bersyukur. Jika kita renungkan, maka kita akan mendapati banyak sekali alasan untuk kita bisa bersyukur. Namun ada satu alasan yang pasti mengapa kita harus mengucap syukur senantiasa. Jawabannya ada dalam kitab Mazmur, pasal 106 ayat 1, yang mengatakan, "Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Alasan yang utama dan terutama untuk kita bisa bersyukur adalah karena Tuhan baik. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah, sekalipun keadaan hidup kita berubah-ubah setiap waktu. Dunia bisa mengecewakan kita, manusia bisa meninggalkan kita, rencana kita bisa gagal, dan keadaan bisa membuat hati kita hancur. Tetapi Tuhan tetaplah Tuhan yang baik. Terkadang kita menilai kebaikan Tuhan hanya dari apa yang kita terima. Padahal seringkali kebaikan Tuhan justru nyata melalui hal-hal yang tidak kita pahami saat ini. Mungkin saat ini kita sedang mengalami keadaan yang tidak baik,
kondisi yang tidak aman, serta hubungan kita dengan sesama mengecewakan. Namun ingatlah, masih ada satu hal yang baik yang bisa membuat kita bersyukur di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada pintu yang tertutup karena Tuhan sedang melindungi kita dari sesuatu yang salah. Ada proses yang panjang karena Tuhan sedang membentuk karakter dan iman kita supaya menjadi lebih dewasa lagi. Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah dalam menolong anak-anaknya. Walaupun hari-hari yang kita jalani terasa berat, jangan biarkan hati kita dipenuhi kepahitan dan keluhan. Sebab ucapan syukur akan menolong kita melihat bahwa tangan Tuhan tetap bekerja dalam segala sesuatu. Ketika kita tetap bersyukur, hati kita sedang diarahkan untuk fokus kepada kasih setia Tuhan dan bukan kepada besarnya masalah. Orang yang hidup dalam ucapan syukur akan lebih mudah merasakan damai sejahtera Tuhan, karena ia sadar bahwa hidupnya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan di tengah kekurangan sekalipun, Tuhan tetap sanggup mencukupkan. Di tengah kesedihan, Tuhan tetap mampu menghiburkan. Di tengah ketidakpastian, Tuhan tetap memberikan pengharapan. Oleh karena itu, jangan tunggu semua keadaan membaik baru kita bersyukur. Tetapi belajarlah bersyukur mulai hari ini juga. Sebab kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Selama kita masih bernafas, selama kasih karunia Tuhan masih diberikan kepada kita, selama Tuhan Yesus masih memegang kehidupan kita, maka sesungguhnya kita masih memiliki alasan yang besar untuk memuliakan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kasih setia dan kebaikan Tuhan Yesus tetap sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, tetaplah mengucap syukur di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Allah yang mulia, Bapa yang kekal yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan di hidup kami. Sungguh tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami untuk hidup dalam ucapan syukur. Ampuni kami selama ini jika kami sering mengeluh, bersungut-sungut, dan fokus kepada masalah, daripada melihat kebaikan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau belajar terus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, tanamkan dalam hati kami. Biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di hidup kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan. Sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan, ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami ya Tuhan. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Memberkati perekonomian umat-umat-Mu. Serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan. Dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan. Hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.